Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.
RRI Live Music dari Pro2 RRI Wamena. Hai teman Pro2, gimana kabarnya? Kali ini Live Music dari Pro2 RRI Wamena bakal ngajakin teman-teman Pro2 untuk sedikit flashback. Flashback or nostalgia lebih tepatnya ya, karena dari list lagu yang saya dapat dari produser saya, bahwa ini playlistnya cukup lumayan nggak milenial. Cukup lumayan membuat saya, oh iya ini lagu saya dengerin tuh beberapa waktu yang lalu karena dikenalin sama ibu saya, sama bapak saya, gitu-gitu sih. Sama musisi kita yang sudah hadir di studio Pro2 RRI Wamena. Halo. Halo. Wah gitu ya. Wah. Itu mungkin dijelasin dulu nih sama teman-teman Pro2. Wah itu maknanya apa nih? Mungkin dari siapa nih? Dari Bung Fik. Ya, namanya Bung Fik. Soalnya tadi saya udah pas kita off air, saya tanya, Bung, Kak ini dipanggilnya enaknya apa nih? Bung Fik saja lah, nama udara toh, gitu kan? Jadi tong pakai nama udaranya Bung Fik. Nanti kenapa harus pakai nama udara? Kita tanya-tanya kenapa begitu ya teman-teman Pro2 ya. Oke, selain ada Bung Fik, terus ada Kakak Oce. Halo Kakak, halo, kabar baik? Luar biasa. Sibuk apa sekarang? Sibuknya ya nyanyi duet. Duet. Kerja. Oh iya benar-benar ngomongin soal duet. Tadi udah dibuka sama lagu Lionel Richie kan? Endless Love tahun 1981 kalau nggak salah. Udah buka duluan tadi sih di Google. ini siapa yang punya ide untuk membawakan lagu ini sebagai lagu pembuka di Music Live Chat RR ini? Siapa nih? Bung Fik, boleh cerita? Oh Kakak Oce, boleh. Dua-duanya juga boleh lah. Ya, jadi mikirnya tadi karena diajak untuk live music di RRI, ya saya ajak teman saya Kak Oce, karena memang kami sering ngamen. Kalau ngamen selalu berduet. Oh ngamen dalam tanda kutip ngamen di mana nih maksudnya? Ngamen kalau ada job, ngajak nyanyi di pesta atau di acara resepsi gitu ya. Ada teman untuk berduet. Gitu. Berarti ini dipertemukan di acara wedding. Ngamen tuh ngamen, gitu ya? Iya. Wedding to wedding, betul, begitu Bung? Oh, Kakak Oce juga diajak, atau gimana cerita bertemunya gimana? Kalau versinya Bung Fik dulu. Gini ya, saya terus terang saja, saya sangat cenderung untuk ingin mengangkat adik-adik putra-putra ya dari Papua itu. Karena saya tahu potensi sebenarnya kita di Papua ini potensinya itu, dan semua tahu banyak. Namun kita kenapa di pegunungan ini kok ya satu hal yang saya lihat, maaf sebelumnya kalau tidak sependapat, kenapa kalau ada acara-acara kegiatan akbar yang datang selalu artis dari luar. Emang kita di Papua pegunungan nggak bisa, kayaknya kalau saya bilang, ini kurang pas. Maka saya mencari bibit-bibit dari Papua itu. Nah, memang ada beberapa binaan saya, tapi ya mereka lagi sibuk semua. Ya puji Tuhan mereka sudah punya kerja. Dan salah satunya Kakak Oce memang dulu adalah mahasiswa saya juga. Dan saya lihat potensi yang dia punya, lalu saya ajak. Daripada waktu banyak terbuang, lebih bagus kita sambil puas-puasin hobi kita, ya. Hobi kita bisa ada hasilnya gitu. Ya berarti killing time-nya positif nih ya, killing time-nya positif karena memang berarti ini ngambil jobnya kan kebanyakan weekend kan pasti kan, karena acara-acara di sini kan kebanyakan weekend gitu kan. Oh berarti itu cerita bertemunya. Berarti Bung Fik yang ngajak Kakak Oce. Benar. Kalau versinya Kakak Oce gimana nih? Ya versinya saya diajak sama Bapak Vicky untuk nyanyi. Jadi dari ceritanya Bapak, beberapa waktu lalu saya lagi kerja waktu itu di kafe, terus nyanyi-nyanyi, Bapak dengar suaranya saya, terus Bapak cari
penyanyi hubungi saya. Terus memang Oke. sebelumnya ya belum pernah nyanyi, ikut di wedding to wedding kayak gitu. Oh berarti kayak Kakak Oce nih cuman ya seneng nyanyi lah gitu Iya, lah ya. hobi saja Ah. nyanyi. Terus karena Bapak dengar, Bapak ajak, terus memang mulai beberapa kali latihan, terus langsung seperti mengalir saja. Jadinya jadi suka nyanyi, Oke. terus ada waktu luang juga. Daripada buang-buang waktu, kita buat hal yang positif, kita latihan nyanyi, terus kalau ada job kami ikut dengan Bapak. Oke. Kalau Kakak Oce tadi cerita sempet kerja di kafe, maksudnya Iya. nyanyi di kafe. Nyanyi di kafe. Oh, berarti ini dari kafe ke kafe juga ya? Tidak. Oh, tidak Kebetulan juga. memang Gimana? Saya awalnya saya waktu belum jadi ASN, saya kerjaan sampingan di kafe. Oh, jadi gitu. sambil kerja sambil nyanyi. Oh, baik. Ternyata multi talenta ya. Karena soalnya saya dengar ikut modeling juga kan. Iya, benar. Tapi nanti kita bahas itu nanti Oke. ya. Oke, cerita dulu tadi lanjutin. Jadi tadi kerja di kafe sebelum jadi ASN. Berarti sekarang sudah jadi ASN. Benar, ASN. Oke, Nah, ASN. itu kebetulan kafenya di sebelah rumah teman saya. Oh. Waktu saya nongkrong di rumah teman saya, kok saya dengar orang nyanyi di kafe, suaranya enak banget gitu ya. Penasaran, saya keluar, terus saya pergi lihat-lihat di kafe, siapa sudah. Oh, saya tahu orangnya. Nah, dari situ saya cari nomor HP-nya. Saya bilang, Kakak Oce, kamu sibuk banyak nggak? Kalau nggak sibuk, ada waktu, mari gabung-gabung deh kita nyanyi-nyanyi di rumah. Oke. Langsung dia bilang, oke ya sudah, kami jalan sampai saat ini sama-sama gitu. Sudah jalan berapa lama kalau boleh tong tahu nih? Tahun-tahun berapa ya? Sebelum jadi ASN ya sudah ada 3 tahun. 3 tahunan, lebih, ya. 3 tahunan ya. Ya. Oke. Oh. Karena memang sebelumnya saya memang ada biasa jalan dengan kakak satu juga, Nona Papua juga ya. Itu ada sekitar 6 tahun kami jalan, tapi sekarang juga sudah sibuk ya, kerja di KPU, jadi waktunya sempit. Nah, sudah ketemu dengan kakak Oce, jalan lagi. Ya, just information aja nih buat teman-teman Pro 2, Bung Vicky ini juga sering banget terlibat di acara kita, Bintang Radio, betul kan Bung ya? Iya. Nah dari situ juga kan, suka nyari bakat-bakat anak muda dari situ kan? Iya, namun kesulitannya gini ya, kalau untuk ngajak di job-job seperti wedding atau resepsi di kantor, ya kalau anak sekolah waktunya tidak ada, itu lagi jadi kendala. Kurang fleksibel lah ya. Iya, benar, iya. Oke, jadi gitu. Wow, menarik nih ya teman Pro 2, obrolan kita bareng sama Bung Vicky dan juga Kakak Oce. Kita ke lagu kedua ya. Lagu kedua yang mau dibawain apa nih? Ya, karena kita ngobrol santai, mungkin lagu santai. Asik nih, agak-agak reggae ya. Iya. Ini yang tau gak anak Papua nih suka nih. Dia pemakan-makan begitu kah? Itu bukan lagu asing ya. Pasti semua tahu juga itu lagu dari Coconut ya. Stephen and Coconut Rest. Stephen lagu and santai. Coconut. Ini lagunya Iya. di tahun 2008 nih teman Pro 2. Itu. Kayaknya pasti banyak yang tahu lah ya. Kalau yang suka sama lagu ini, boleh kita goyang sama-sama kali ya. Oke. So ini dia Kakak Oce dan juga Bung Vicky lewat lagu Stephen and Coconut Rest, lagu santai.
Yuk teman-teman Pro 2, kita masih santai-santai ngobrol barengan sama Kakak Oce dan juga Bung Vicky di Live Music Radio Republik Indonesia. Tentunya ini produksi Pro 2 RRI Wamena ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita tadi udah ngomongin soal apa ya, musik lah ya intinya ya. Gimana Bung Vicky sama Kakak Oce ini ketemu, akhirnya jadi pasangan duet. Berarti kalau wedding tuh bawanya duet terus lagunya? Ya, kadang solo, kadang ya, solo cewek, saya di solo cowok. Oh gitu. Kalau wedding itu tuh requestan tuh ada nggak sih biasanya? Ya, memang biasa kalau di wedding, ya kita kan bergantung pada yang punya resepsi ya. Oke, yang punya acara, yang punya hajat. Seperti pernah ya kami diminta, kebetulan keluarga yang punya hajatan pinginnya lagu-lagu nostalgia tempo dulu. Lalu ada saat dimana Bung Fik kalau boleh ya nanti dangdutnya. Didangdutin terus. Berarti ini bisa dibilang all genre harus menguasai ya tuntutan tuntutan job. Ya. Jadi bermusik itu sebenarnya tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya. Kalau menurut seni, gitu, menurut saya. Berarti semua orang tuh bisa nyanyi genre apa aja gitu? Maksud saya begini, kita tidak bisa membanding-bandingkan satu genre dengan genre yang lain. Tidak bisa. Oh gitu. Oke. Karena masing-masing punya ruang, ya. Dan alangkah baik kalau kita mengenal semua itu. Iya. Apalagi macam kami organ tunggal seperti ini ya. Ya tergantung permintaan. Konsumen apa yang punya hajatan pengennya apa gitu ya. Nah, ada saatnya kami harus eksis di lagu-lagu daerah apa gitu. Tapi ada yang request lagu daerah. Kebanyakan dari mana? Kita kan harus baca suara. Iya, apalagi kan di Wamena kan. Di Wamena kan beragam suku lah ya. Indonesianya tuh juga salah satunya ada di sini. Maksudnya kita bisa jumpai gitu kan. Pasti kan mungkin ada request dari daerah mana gitu, itu gimana cara menguasainya? Kalau yang punya hajatan ya dari Makassar katakanlah, iya itu sudah pasti akan lebih baik kalau kita membawakan lagu daerah dari Makassar. Begitu juga dari Batak, begitu juga dari daerah-daerah lain, mungkin dari NTT. Ya bagaimana Kakak Oce? Makanya Kakak Oce punya tugas ini, dia juga belajar lagu-lagu daerah juga. Oh gitu, Kakak Oce juga. Jadi selama 3 tahun berjalan ini mana aja yang udah dipelajari nih Kakak Oce? Daerah mana saja? Ada lagu dari Ternate, Makassar. Yang paling susah menurut Kakak Oce? Toraja. Iya karena memang bahasanya kan ya. Kalau tong di Papua kan mungkin logat-logat lah ya, bisa lah ya, maksudnya cukup lumayan. Meskipun memang ya kalau bahasa daerah ya pasti membutuhkan waktu. Tidak boleh salah juga. Nah ya itu dia benar. Kalau Kakak Oce sendiri nyanyi dari kapan? Baru-baru kah atau mungkin kayak dari kecil memang sudah? Iya dari kecil pastinya hobi. Hobi ya nyanyi-nyanyi saja, tidak ada belajar apa-apa secara khusus atau les-les gitu, tidak ada, hanya otodidak. Terus memang sampai sekarang baru berani pada saat ketemu baru berani ke publik ya. Jadi memang gurunya. Berarti sekaligus mentor, partner dan mentor. Benar. Gitu ya. Kalau maksudnya zaman dulu Kakak lahir besar Wamena kan? Iya, Labewa, saya kan? Anak Labewa. Anak Labewa, lahir besar Wamena. Jadi kalau Kakak sendiri, maksudnya dari dulu Kakak kecil terus sampai sekarang melihat perkembangan musik di Wamena tuh seperti apa sih? Sangat luar biasa. Jadi kayak tadi dengan kami Bung Fajar tanya, kita biasanya semua genre musik ya. Nah kalau kita kebetulan kebanyakan di tiap wedding itu rata-rata yang punya hajatan dia selalu minta lagu tahun-tahun 80-an, lagu nostalgia, dan itu kan sepanjang masa. Jadi memang itu saat ini mungkin kalau kita lihat perkembangan, sudah berkembang sekali, kebanyakan itu sudah hilang. Tapi dengan kita dari Vicky Elektan itu kita coba
kembali nyanyikan itu. Ada beberapa anak-anak, kebetulan kalau saya lahir di tahun 87, jadi lagu-lagu lawas, lagunya mama toh kita cukup familiar. Yeah. Jadi begitu diminta nyanyi, ini ada lagu ini, kalau bapak minta tahu lagu ini, oh tahu, langsung latihan, langsung tahu. Tapi memang beberapa penyanyi yang baru juga mereka di era yang 90-an, 2000, jadi belum mereka dengan musik yang ada saat ini gitu. Tapi kalau saya lihat sendiri itu perkembangannya sangat cepat sekali, apalagi kita di era globalisasi nih toh. Benar, digitalnya kencang banget digital kan. kencang, jadi bagaimana anak-anak muda kita yang ada di Papua Pegunungan ini bisa menyesuaikan diri. Banyak sekali yang lahir baru dengan berbagai macam genre tadi. Mereka berani buat perubahan, buat sendiri lewat YouTube, lewat semua media sosial yang ada. Mereka promo diri sendiri, masih tidak ada dukungan, tapi mungkin dari keluarganya mendukung, mereka buat sendiri, musiknya sendiri. Jadi banyak kegiatan juga, bersyukur di Papua Pegunungan ini akhir-akhir ini dari provinsi ada banyak, kabupaten juga iya, banyak kabupaten kegiatan. ternyata waktu ada kegiatan banyak itu anak-anak nyanyi. Memang sekarang yang lagi hits kan genre-genre pop, R&B, kayak gitu, hip hop. Di sini apa sih itu genre hip hop ya? Iya, hip hop, R&B, kan ya? pop. Kalau request hip hop gimana? Kita ada beberapa. Kita ya? menyesuaikan saja dengan yang ada yang lagi hits di Papua khususnya, atau di Papua Pegunungan kita coba sesuaikan. Kebetulan Bapak bisa buat musiknya, ya kita coba. Oke. Berarti Bapak bikin aransemen musik sendiri juga gitu ya? Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau menurut hemat saya sebenarnya bermusik itu kan sebagai bagian dari sini itu nggak ada batasnya. Setiap orang punya ruang untuk mengekspresikan dia punya kreasi gitu kan. Jadi ya bolehlah orang ber-R&B versi asli dia, ya saya buat versi saya. Elaborasi. Iya, jadi Oke. Iya, tentu dengan dengan apa yang bisa saya buat tentunya. Tapi benar juga kan Bung Fik ya, namanya musisi kalau misalkan mau bertahan katakanlah sepanjang masa gitu kan. Ya. Berarti kan dia juga harus membaca ya, bukan membaca, maksudnya tuh mengikuti perkembangan musik itu juga kan. Iya, memang benar. Ya. Upgrade ya benar. Seperti Kakak Ocha tadi bilang juga wadah sekarang sudah banyak lah ya, digital gampang, tinggal mau atau tidak gitu kan. Ya meskipun memang tidak harus selalu menunggu andil dari mungkin beberapa pihak gitu kan ya. Yang penting ada yang mendukung gitu kan tadi kan. Kalau Kakak Ocha sendiri soal nyanyi dari keluarga ada nggak sih turun temurun gitu, mungkin dari bapak kah, dari mama kah? Kalau saya nyanyi dari mama, keluarganya mama semua penyanyi. Oh, musisi. Iya, musisi di Papua lah. Oh gitu. Jadi mama kebetulan di sini sering nyanyi. Kalau saya sendiri saat ini selain dengan Pak Vicky, saya di gereja juga pelayan. Jadi sering ada tugas untuk sini. Biasanya bener kan, bekalnya tuh dari gereja ya, gereja kan. Pernah ikut semacam paduan suara Pesparawi atau apa gitu? Kalau untuk Pesparawi sendiri belum pernah, hanya kalau paduan suara di gereja ya sering ikut. Oh berarti memang Kakak Ocha nih lebih ke benar-benar pure hobi ya, suka nyanyi aja gitu kan. Tertular dari mama dengan bapak di rumah. Suka nyanyi jadi ikut-ikut nyanyi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, maksudnya untuk bisa katakanlah kalau misalkan yang dicari adalah menghasilkan ya kan, bisa menyalurkan hobi bisa ya gitu ya. Iya. Ya, selain menyalurkan hobi, puji Tuhan kita dapat penghasilan juga. Jadi membantu sih. Membantu. Oke. Kalau tadi saya di awal sudah sempat spill ya, kalau teman-teman Pro 2 masih ingat, kenapa saya harus memanggil Bung Vicky? Kenapa? Itu requestan dari beliau sendiri loh ya. Itu requestan dari Bung Vicky. Boleh cerita dong Bung, kenapa saya harus memanggil Bung Vicky? Baik, begini Bung Fajar. Bentar, di-cut dulu ya. Baik, udah kedengaran ya? Udah tahu pasti ya kalau udah ngomong baik.
itu langsung oh iya gitu kan. Oke, tapi lanjut Bung. Iya, jadi ceritanya setelah saya kuliah di Manokwari dulu tahun 1996 saya selesai. Oh 96, saya sudah ada. Ya. 96. Saya kembali ke Wamena dan diajak untuk bantu-bantu jadi penyiar di RRI. Jadi saya mulai nyiar dulu tahun 97 mulai di Pro 2 RRI Wamena. Dan saya penyiar sampai tahun kerusuhan itu tahun 2001 masih. Dan saya minta mundur karena saya waktu itu puji Tuhan diangkat jadi ASN. Tapi waktu itu Pak Kepsta, saya lupa namanya waktu itu, memberi tugas Bung Vicky, sebelum keluar harus kamu punya pengganti. Cari sendiri, bimbing selama waktu itu kurang lebih 1,5 bulan dikasih waktu. Setelah itu boleh pergi. Oh ini statusnya sebagai announcer, penyiar ya, bukan musisi ya? Ya sebagai itu salah satunya sebagai musisi juga. Nah setelah itu saya mendapat satu yang luar biasa, ya saya ingat persis. Dulu biasa pakai nama radionya Mami Lola. Mami Lola. Nama udaranya. Nama udaranya. Nama udara. Kalau nama aslinya Ibu Diana Boloi. Ya, itu binaan saya dan luar biasa. Sekarang juga dia sudah punya karir yang bagus di Lanijaya. Jadi memang salah satu bakat terpendam, bukan bakat terpendam ya, tapi nampaknya Bung Vicky ini juga bertangan dingin untuk menciptakan meng-create ya kan, menciptakan bibit-bibit baru begitu kan. Untuk perkembangan anak-anak bintang radio yang terakhir kita dapat itu gimana tuh Bung Vicky? Ya, kalau yang bintang radio itu si siapa? Herbert. Herbert juga sering ikut saya ya, sering bergabung dengan kami untuk tampil di acara-acara begitu. Lalu memang salah satu saya lengket nama Bung Vicky juga karena dulu RRI sebenarnya punya salah satu grup band yang hampir setiap bulan itu buat live music di depan halaman. Dulu. Tahun berapa tuh Bung? Itu tahun 97, 98 dan 99 sudah berhenti dengan situasi yang sudah bentar Bung, sebelum lanjut cerita. Kakak Ocha tahu itu? Tahu. Angkasa Band. Zaman dulu. Saya masih kecil. Nonton. Iya sering kalau. Berarti umur berapa tuh ya Kakak Ocha? Sekitar SD? 11. Iya SD Kak. Iya sekitar 11 tahunan atau 10 tahun. Jadi kalau Wamena kan sunyi. Jadi kalau malam minggu yang buat rame ya di RRI dengan Angkasa Band gitu. Jadi sering dulu kan orang tua, mama, bapak kalau malam minggu sering. Iya, zaman itu kan masih di sini masih susah televisi nggak sih Bung? Ya televisi nggak susah juga sih, tapi dengan rutinitas yang seperti itu setiap hari kan orang bosan juga. RRI membuat live music, malah kalau di halaman itu tiap bulan sekali sebulan. Sebulan sekali? Ya, dulu, tapi setiap malam minggu pasti di Studio 5. Setiap minggu. Ya, dulu ya tahun 90-an. Iya, di ruangan ini dah kita. Di ruangan ini. Live music langsung. Ruangannya masih sama ini. Iya. Wow. Lama ya, 90-an. Saya belum di sini kebetulan 90-an ya. Saya masih kecil. Jadi di personil band juga tetap namanya Bung Vicky. Di nama radio juga Bung Vicky, Angkasa Band. Jadi nama itu sangat familiar. Malah saya kalau ketemu teman-teman yang dulu aktif di Pro 2, fans Pro 2, enak dulu Bung Fajar. Kalau dulu ada kegiatan di Pro 2, sponsornya itu pendengar-pendengar kita. Kita tinggal buang suara. Ada komunitas dan mereka yang
memfasilitasi semuanya. Pokoknya kita tahunya mereka yang buat. Nah, luar biasanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, gitu. Solid ya zaman dulu ya. Iya. Tahun 90-an ini ada Angkasa Band. Itu kalau boleh tahu dulu berapa personil tuh, Bung? Angkasa Band. Saya masih ingat saya waktu itu di Melodi, Bung Junaidi ya, pegawai RRI juga, di drum, lalu almarhum Deki Yoi di bass, dan Mas Darmaji di keyboard. Ya, penyanyinya berubah-berubah sesuai. Waktu itu kan bibit-bibit juga mulai tumbuh, mulai banyak. Ya kalau kami anak sekolah begitu selesai pergi kuliah, otomatis harus ganti lagi gitu. Jadi tiap tahun berubah penyanyinya. Tapi personil yang main bandnya tetap main tetap. Vokalnya aja mungkin ya. Jadi live musik juga membuka ruang. Yang bermalam minggu di studio bersama kami pingin nyumbang, monggo silakan. Oh, luar biasa ya. Tadi beberapa nama-nama yang di-mention sama Bung Vicky jujur memang saya nggak kenal. Tapi mungkin siapa tahu kalau ada yang mengenal gitu kan ya, atau mungkin anaknya mungkin kali ya, yang seumuran saya nonton boleh mention nanti ya di kolom komentar gitu kan. Oke. Itu jadi kenapa kita sampai sekarang juga manggilnya Bung Vicky, gara-gara Angkasa Band. Terakhir tadi tahun 98. Iya. Sudah berhenti ya? Ya 96, 97, 98, 99. 99. Ya. Oke, 99 Angkasa Band berhenti. Tapi kalau misalkan Bung Vicky melihat sekarang gimana nih kalau untuk perkembangan membuat band di Wamena? Iya, saya pikir RRI ya dengan personil yang sekarang sebenarnya potensinya ada. Lah bermusik itu kan ada pepatah mengatakan itu ala bisa karena biasa. Iya. Saya pun jujur saya tidak pernah namanya bilang belajar pada siapa, belajar kemana. Ya otodidak saja dari kecil ya. Saya dari kecil dengar musik senang, ngintip-ngintip orang main gitar gimana sih. Pulang coba-coba, oh kayak gini. Jadi kalau boleh ya RRI Wamena punya band Angkasa lah. Yang baru untuk generasi sekarang kan. Oke, ini teman-teman saya ditantang sama bikin Angkasa Band. Oke. Ada yang menarik dulu ya. Kami dulu juga seperti tempat lain. Kalau bintang radio, kami iringi live music, pakai band lengkap. Ya, Angkasa Band yang main. Angkasa Band yang benar. Nah, sekarang kan kita pakai elektron ya. Ya saya kira ini agak mundur. Harusnya ada lagi yang baru dong. Oke, baik. Berarti itu jadi catatan ya ini buat teman-teman RRI ya. Iya. Oke. Teman Pro 2 yang masih menyaksikan RRI Live Music dari Pro 2 RRI Wamena. Kali ini kita pengen sedikit ngasih gift gitu ya, semacam hadiah buat teman-teman Pro 2 yang menyaksikan acara ini, nonton acara ini. Ini hadiah Lembah Balim kita kirimkan buat semuanya. Ini lagu daerah ya? Ya, betul ya, Bung Fik ya, Kak Koce ya. Lagu daerah berjudul Okika Wamena. So, langsung aja ini dia Bung Vicky dan Kakak Oce, Okika Wamena.
RRI Live Music di RRI Net. RRI Live Music dari Pro2 RRI Wamena masih nemenin kamu tentunya. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sama Bung Vicky dan juga Kakak Oce. Tadi lagu yang sempat dibawakan itu Okika Wamena ya. Okika, berarti itu kayak lagu ini bisa jadi salah satu yang panggil pulang buat anak-anak yang mungkin dong lagi kuliah di Jogja kah, Jakarta kah, Makassar, Manado, begitu kan? Lagu pengobat rindu. Nah Rindu itu dia kampung. lagu pengobat Ya. rindu. Yang lagi rindu-rindu. Oke, ini kalau saya ngelihat playlist berikutnya, kita akan memainkan lagu-lagunya Ruth Sahanaya, Budi Marantika. Saya dengar ada yang ngefans sama beliau, betul? Siapakah dia? Kakak aja ya? Iya. Emang terinspirasi dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya. Iya. Why? Kenapa gitu? Karena Ruth Sahanaya musisi, dia diva juga. Suaranya bagus, saya senang lagu-lagunya. Zaman-zaman mulai tahun kapan mungkin denger Ruth Sahanaya? Karena dengar lagu Ruth Sahanaya itu zaman saya SMP, kebetulan tante yang suka, jadi tante oke. sering sekali nyanyikan lagu itu, karaoke lagu itu, jadinya ya sudah ikut-ikutan saja nyanyi. Tapi Tercekoki ternyata ya? saya jatuh cinta dengan Ruth Sahanaya, suaranya, Sampai karya-karyanya sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, dari lagu-lagunya Ruth Sahanaya yang paling suka apa? Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Itu paling sering dibawakan juga? sering. Oh, oke. Ada nih di playlist ya? Ada di playlist ya. So, hari ini ada di playlist kita. Tapi sebelum ke situ, saya juga dapat bocoran dari produser saya kalau Kakak Oce ini selain nyanyi yang memang hobi dan sekarang menghasilkan, punya prestasi lain, multi talenta lah bisa dibilang. Soalnya beberapa, kalau nggak salah bener kan, kayak beberapa kegiatan kita di RRI ikut serta kan? Benar, terlibat jadi juri. Oke, modeling. Iya. Sejak kapan tuh? Saya suka model sejak kecil, tapi mulai terlibat di dunia model itu dari sejak saya SMP. Dulu SMP. zaman Bupati Bapak David Hubi, Ibu sering bikin event. Jadi di situ saya ikut-ikutan model beberapa kegiatan untuk HUT Kartini, HUT Oke. 17 Agustus. Terus memang dari kecil saya suka sering nonton pemilihan Putri Indonesia. Oke. Jadi saya sangat tertarik di dunia itu. Dari event lokal, dari event-event yang ada di sini, terus akhirnya tertarik. Tapi emang wadah untuk modeling sendiri di Jayawijaya atau di Wamena kan memang susah ya? Iya, Zaman-zaman itu gimana tuh Kak? iya masih susah. ngembanginnya? Jadi waktu saya tahun 2009 itu usia 19 tahun. Oke. Memang saya tertarik dengan pemilihan Putri Indonesia, itu sering lihat, akhirnya cari informasi, saya ikut audisinya di Jayapura. Jadi waktu itu audisi Putri Indonesia daerah Papua 2009, lalu saya ikutlah mewakili Kabupaten Jayawijaya. Jadi Putri Kabupaten Jayawijaya, dari panitia minta untuk kita mewakili daerah lahir. Jadi saya ikut, lalu saya dapat di tahun 2010 saya dapat prestasinya di situ sebagai runner-up 1 Putri Indonesia daerah Papua. Itu seleksinya semua di Jayapura? Seleksinya di Jayapura, dan kebetulan waktu itu pemilihan putri untuk daerah Papuanya di Jakarta 2010. Dan saya didukung oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya, waktu itu yang dukung saya Bapak Bupati Wempi Wetipo. Oke, berarti runner up 1 Putri Indonesia Daerah Papua. daerah Papua ya. Oke, yang dikirim berarti yang
Juara yang satunya. juara 1, juara putri. Oke, terus karir dari situ gimana tuh? Dari situ saya karena itu hobi juga, jadi hanya lebih ke kalau di daerah ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan fashion show, salah satunya oleh RRI, selalu pakai saya jadi juri, terus terlibat di kepanitiaan. Yang terakhir itu Noken Street Fashion terlibat juga? Iya, yang di RRI, yang diselenggarakan RRI. Yang event yang baru-baru ini loh. Noken Di Street Fashion di Isakusa. Isakusa kemarin kebetulan saya tidak dilibatkan. Oke. Jadi kemarin hanya terlibat di kegiatan festival Rumput Mei yang diselenggarakan oleh Provinsi Papua Pegunungan. Oh gitu. Ya, sebagai juri. Oke, sebagai juri ya. Berarti memang bekalnya dari situ ya. Iya. Oke, luar biasa. Mungkin ada pesan nggak nih dari kakak buat teman-teman kita yang mungkin mau serius di modeling, karena kayak selain musik itu juga bakat-bakat yang banyak kita temuin sekarang ini di Wamena ya. Iya, kalau dari saya kita harus jadi diri sendiri. Kita mau belajar, kita tahu apa yang Tuhan kasih dalam diri kita, talent apa. Jadi kenali diri, saya mau apa. Silakan kembangkan bakat di situ karena semuanya saling terkait. Contoh model, sekarang anak-anak banyak cantik-cantik luar biasa. Betul. Anak-anak putri Papua Pegunungan. Kita lihat di sini bibit-bibit baru tumbuh luar biasa sekali. Hanya memang kita perlu berani, kita perlu terus belajar untuk bisa capai itu cita-cita. Jadi bakat itu dia akan mengikuti terus sampai kita tua lah. Gitu. Ya layaknya pisau ya, kalau nggak diasah kan tumpul. Benar, jadi berani, jangan malu, jangan takut. Itu dia, jadi diri sendiri dulu, kenali diri sendiri, baru bisa tahu saya apa yang ada dalam dirinya saya. Yes, gitu. Jangan malas untuk terus belajar, terus take action. Itu yang di musik juga kan kayak gitu ya Bung Fik ya? Ya, terus belajar gitu kan ya. Saya juga kayaknya mau belajar nyanyi nggak ya? Kalau itu kayaknya tidak. Jangan, lebih ke jangan sepertinya ya. Karena nanti nggak ada yang nonton soalnya. Mendingan kita nonton perform dari Bung Fik sama Kakak Ocha lagi. Ini lagu di antara 2 playlist terakhir. Lagu mana yang mau dibawakan duluan? Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ya. Buat teman-teman Pro 2, yes, kaulah segalanya.
Yes, tadi satu lagu, saya juga suka banget lagu itu, ternyata liriknya kaulah segalanya. Bikin apa ya? Bikin adem, romantisnya dapet gitu kan. Tapi kayak ya karena memang lagu ini juga yang kenalin ke saya dulu ibu saya. Suka banget sama lagu-lagu lama memang ya. Oke, selain Ruth Sahanaya, kiblat bermusiknya yang lain ada nggak Kak Koce? Ada, siapa tuh? Agnes Monica. Agnes Monica, oke. Tapi suka yang gimana nih Agnes Monica? Yang meliuk-liuk kah? Yang Semuanya. semuanya. Oke, kalau Bung Vicky sendiri, saya penasaran nih kiblat musiknya. Kalau zaman-zaman dulu Angkasa Band tuh apa sih Bung yang dibawakan kebanyakan lagunya? Rock kah atau genre-genre apa gitu? Iya benar. Sebenarnya saya dulu berawal dari rock ya. Rock. Ya waktu kuliah anak-anak band di kampus. Kalau lagu yang nggak ngejeng wah nggak puas yang lain malas. Pokoknya itu puas. aja. Cuma mulai berpikir ketika kebetulan saya kuliah di Manokwari dan dari band Angkatan Laut kurang personil. Lalu naik di kampus ngajak Fik, kamu nge-band di kampus terus gimana kalau gabung di band Angkatan Laut? Oh boleh, mau. Oh ya, jadi akhirnya waktu kuliah ya sangat bersyukur ya, saya juga bisa ikut band Angkatan Laut, nyanyi dari kafe ke kafe. Zaman itu lagu yang paling sering dibawakan itu apa tuh, Bung? Wow. Jadi yang menarik di situ ya, kalau kita nyanyi di kafe zaman-zaman itu ya biasa pengunjungnya juga kan dari bapak-bapak pejabat dan mereka mintanya macam-macam. Pokoknya tergantung mereka mau nyanyi. Misalnya waktu itu Rhoma Irama suka nyanyi dangdut Rhoma Irama. Ya saya bayangkan ya dari main jeng 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 tiba-tiba dung tak dung. Wah. Ini mau tidak mau. Loncatnya jauh ya. Ya. Mau tidak mau ya saya harus adaptasi. Sampai dulu lucu ya. Jadi ketika mereka ajak saya bergabung, wah Fik, kita biasa main dangdut tuh sebelum Fik gabung tuh. Ya ada yang unik setelah masuk apa, dangdut pun melodinya rock katanya gitu. Oh dangdut melodinya rock. Tapi dengan gaya-gaya Rhoma Irama bisa cocok. Lalu tidak hanya di kafe-kafe tapi setiap resepsi dulu kan selalu di Lantamal Manokwari ya. Jadi ketiban rezekinya di situ. Jadi ya nggak kurang-kurang lah uang kos masih bisa lah ya, tutup lah ya. tambal. Lalu menarik lagi saya dibawa ke lokasi-lokasi tempat pemukiman trans itu ya. Biasa mereka minta juga kami main ke sana ya, total dangdut, pokoknya bagaimana harus dangdutan. Ya. Berarti memang dari dulu segala jenis medan, segala jenis genre udah sudah dituntut untuk menguasai ya. Lalu mulai muncul lagi yang suka-suka reggae, reggae dong. Wah lama-lama mulai adaptasi apa sih? Ternyata enak loh Mas Fajar. Kalau mulai belajar ke yang lain-lain, kita tidak terkungkung di satu genre musik. Oh kalau di musik jadi begitu ya? Ternyata maksudnya berarti tuh kayak yang satu ke yang lainnya. Berarti bukan apa ya istilahnya, bukan menutup kemungkinan, tapi kayak lebih ke makin memperluas genre justru malah makin memperlebar. Jadi itu yang saya katakan tadi, kita tidak bisa membandingkan ini lebih bagus dari yang ini, enggak. Tapi masing-masing memang punya keunikan ya. Jadi ketika kita bisa menguasai itu, ya puji Tuhan lah. Artinya, oh ternyata musik ini kesulitannya seperti ini, tantangannya di sini-sini. Ya, yang saya nggak paham memang tuh kalau musik-musik jazz ya, itu gripnya memang kita yang otodidak ini tanpa sekolah musik ini. Ya gripnya kan cuma sebatas mayor minor, kalau sudah minor 6, 7 dan segala macam, oh angkat tangan saya. Itu di jazz paling banyak ya. Pada kesimpulannya
Saya berpikir saya ngerok sampai capek siang malam nyanyi di kampus nggak dapat apa-apa, gitu kan? Ya, kan? Tenaga habis, suara habis, pokoknya energi enak. Ya puasnya sih puasnya dapat, tapi duitnya nggak ada. Oh gitu. Nah, dari situ saya berpikir, makanya setelah kuliah saya kembali, ya masih sering dengan band-band, tapi saya mulai berpikir, enaknya ke organ tunggal, apa-apa bikin sendiri, lebih praktis gitu. Nah itu. Jadi memang saya mengalami ya, sejak tahun 70-an saya di Wamena ya, kami yang punya hobi musik itu banyak. Tapi kendala yang paling utama kita tidak punya fasilitas. Itu. Fasilitas tidak ada. Lalu yang kedua, panutan untuk bermusik itu sangat minim ya. Ya memang kedua orang tua saya suka bermain gitar dan itulah bahan contekan saya, jujur saja ya. Satu-satunya band yang ada di Jayawijaya dulu itu adalah Balim Selection, band milik Pemda Kabupaten Jayawijaya. Balim Selection. Ya, itu mulai ada sekitar tahun-tahun 74, 76 ya, 76, 77, 78. Ya, pimpinan bandnya itu saya masih ingat Bapak almarhum Rumi ya. Ya. Lalu berkembang, muncul generasi-generasi baru, band Pemda yang berikutnya, kalau tidak salah waktu itu pimpinannya Pak Gasper Liau. Dan setelah itu muncul band Angkasa, itulah generasi kami. Jadi modal nyontek-nyontek dari senior-senior yang duluan, saya juga akhirnya pulang kuliah bisa main di band Angkasa. Ya. Jadi yang band-band sekarang saya harus beri apresiasi karena saya ingat saya waktu saya main band di atas panggung, ya band-band lokal yang ada sekarang saya ingat mereka masih nonton di bawah panggung. Berarti mereka masih kecil-kecil. Dan sekarang mereka main di atas panggung, giliran saya nonton di bawah panggung. Ya, luar biasa perkembangan musik di Jayawijaya. Saya pikir adik-adik yang mulai berkembang ya, ada Werene Band, ada Buselek Band. Benar. Ya itu saya pikir mereka generasi muda yang luar biasa karena memang saat sekarang tidak ada alasan bilang fasilitas tidak ada. Mereka, saya tahu persis mereka bersusah payah ya, bersusah payah dengan swadaya mereka untuk mengumpulkan alat satu demi satu yang namanya elektronik. Kan ini bukan barang-barang murah ya, tapi sangat bersyukur melihat mereka sudah bisa. Dan zaman sekarang kan tidak perlu harus kita tidak perlu harus mengeluarkan uang banyak untuk belajar musik dengan segala macam, tapi dengan nonton di YouTube saja sudah. Kalau mau begini ya. Mudah-mudahan ke depan musik-musik di Papua Pegunungan ini ya terus berkembang dan saya optimis pasti bisa. Apalagi ya bisa nggak kita bayangkan kalau kita hidup ini tanpa musik. Bagaikan sayur tanpa garam. Pada dasarnya musik itu lahir dari budaya manusia juga ya. Dulu mana ada sekolah musik. Orang-orang nenek moyang kita sudah tahu itu bikin suling, bikin apa segala macam. Kalau di zaman teknologi sekarang ini punya bakat jangan ragu-ragu. Yes, benar tuh. Kalau punya sesuatu zaman sekarang tuh tidak boleh menunggu orang mengetahui bakat kita, tapi kita yang harus memberitahu ke dunia bakat kita. Lewat sosial media, lewat banyak hal lah gitu. Terserah orang bicara A, B, C, D, C, tapi kita tetap fokus ya, fokus berkarya, berkreasi, ya buat aja dari hati kita. Ketika orang tertarik dia akan katakan baik. Tapi kalau dia katakan tidak baik ya itu kan banyak kemungkinannya. Mungkin dia tidak suka saya kah, jadi dia bilang tidak bagus. Atau lain-lainnya bisa gitu. Saya kira itu. Tapi memang benar sih yang dibilang sama Bung Fik. Maksudnya ketika saya ngelihat dulu saya, teman-teman saya zaman-zaman SMA itu ngeband itu ada tempatnya Om, Bung. Jadi
semacam ada studio musiknya. Iya. Tapi kalau di sini kan memang belum ada kan? Belum ada. Ya, belum ada. Itu yang memang salah satu kayak perbedaan yang cukup lumayan jomplang sih. Tapi balik lagi seperti yang tadi Bung Fik bilang bahwa nggak harus menunggu seperti tadi lah. Misal harus ada studio musiknya dulu. Ini hebat ya adik-adik kita di Wamena ini. Sebelum menjadi grup itu, mereka kan yang suka main organ, main keyboard, pasti beli keyboard. Yang suka main gitar, pasti beli gitar. Oh. Yang suka beli bass, gitar bass. Yang suka drum, dia beli drum. Ketika mereka ngumpul, sudah lengkap ini alat. Mari kita jadi grup. Oh begitu di sini? Iya. Oh keren ya, malah lebih keren sih. Dari mana mau dapat biaya banyak untuk beli kalau mau satu kali? Pasti mahal. Iya benar. Itu awal-awal. Jadi cerita-cerita awal-awal grup-grup di sini terbentuk begitu. Jadi bakat ketemu bakat, masing-masing dengan fasilitas apa adanya, mereka mulai bangun sebuah grup dan luar biasa. Ketika mereka bertemu, sekarang saya nonton juga senang, saya juga nikmati, saya dengar mereka cukup berkembang. Ya, begitu. Bakat dari bakat semuanya berkumpul sedikit dari sedikit, lama-lama jadilah itu band. Ya, jadi bersama kita kuat. Bisa. Bener bersama gitu. Kita bisa, bersama kita kuat. Karena memang bener sih zaman sekarang tuh yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Iya. Bukan kamu punya kekuatan apa, terus kamu punya kekuatan apa saling diadu, bukan. Harus kolaborasi. Harus berkolaborasi. Ya. Oke. Kayak Bung Vicky dan Kakak Oce yang emang berkolaborasi kan? Saya kan nggak bisa suara perempuan. Nggak bisa suara laki-laki. Harus dipadu. Oke, dari tadi kita udah membahas soal bakat masing-masing, cerita kehidupan masing-masing, soal musik sampai musik di Wamena juga seperti apa gitu kan. Saya penasaran kalau saya mengajukan pertanyaan begini. Kalau Bung Vicky melihat Bung Vicky dalam bermusik 10 tahun yang akan datang seperti apa? Kalau Kakak Oce 10 tahun yang akan datang mungkin seperti apa? Atau mungkin kayak 10 tahun terlalu lama, Jar, 5 tahun deh gitu. Boleh, silakan. Bung Vicky dulu boleh. Baik, saya ingin katakan begini. Kalau memang itu sudah hobi, kita eksis tetap. Sampai tua pun ya belajar lihat dari Bung Iwan Fals ya. Lalu ada Kus Plus, lalu ada Ahmad Albar, bintang-bintang ternama di kita itu. Bahkan ya saya dulu juga salah satu fans dari Queen ya, Queen itu gila itu sampai mereka tua juga masih powernya masih ada. Tapi yang saya mau bilang begini, di usia seperti saya tentu keinginan untuk lebih banyak mengeksplor itu sudah menurun. Ya. Kita senang yang tenang-tenang teduh. Bermain di air yang tenang. Dari sisi fisik, faktor fisik kan memang sudah tidak mendukung untuk kita bisa mengutak-atik segala macam ya. Mungkin gini Bung, ya? Kalau Bung melihat 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang untuk musik di Wamena, gimana tuh? 5 tahun ke depan dengan potensi anak-anak muda yang sudah mulai semakin berkembang, saya yakin mereka juga seperti saya waktu masih muda. Ketika pentas pulang pasti dia evaluasi saya kurangnya di mana, dan itulah kadang orang bilang proses itu sangat berharga ya. Proses itu sangat berharga. Di dalam proses itu akan tercipta istilahnya jam terbang itu. Semakin terbiasa dia akan semakin bagus. Dan 5 tahun ke depan saya yakin musisi-musisi di Papua Pegunungan ini akan tampil dengan lebih wah daripada yang sekarang. Sekarang ini berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan bermusik ya, skill bermusik mereka. Pasti mereka masih muda dan biasanya kalau kita bermusik itu lupa kalau main malam jam 7 ayam berkokok loh sudah pagi. Padahal masih asik bermusik, biasanya begitu. Dan saya yakin adik-adik yang sekarang bermusik itu ya, tidak beda-beda jauh lah waktu kita masih muda. Kalau kita kan 2, 3, 4 lagu ngantuk tidur gitu.
Setuju sih, setuju. Kalau memang kayak sudah hobinya tuh waktu tidak akan begitu Iya. terasa begitu ya. Benar. 5 tahun yang akan datang ini akan cepat nih. Ya, Bung, dan ya. mereka akan jadi lebih hebat. Amin. Pasti proses akan membawa mereka kepada menjadi musisi yang lebih bagus lagi. Yang perlu digarisbawahi tadi adalah kata Bung Vicky prosesnya. Ya, Harus betul. mau menjalani prosesnya. Menjalani proses dan banyak belajar ya. Sekarang saya bilang tadi tidak susah nonton di YouTube. Berbagai skill yang main gitar, mau jago gitar tuh ada di YouTube. Yang mau jago main keyboard ada di YouTube. Drum semua ada, nggak ada yang nggak Referensi bisa. belajarnya udah Kalau dulu kita bilang aduh banyak. yang itu susah untuk kita berkembang karena dunia kita di Wamena dulu masih tertutup dari informasi yang luar gitu. Jadi ya bermusik dengan apa adanya. Saya kira begitu. Oke, kalau Kakak Ice gimana? 10 tahun yang akan datang gimana nih? Atau 5 tahun yang akan datang Kakak Ice melihat, kan ini bakalan bisa ditonton di YouTube selamanya selama aplikasi ini ada gitu kan? Itu gimana tuh? Iya, kalau dari saya pastinya saya pribadi terus belajar, mengasah diri untuk lebih baik lagi nyanyi. Mungkin banyak yang kurang. 5 tahun ke depan ya mungkin bisa lebih baik lagi. Bagaimana saya bisa belajar teknik nyanyi yang baik, yang cocok. Terus juga beberapa genre musik yang saya tidak tahu, contohnya dangdut. Saya tertantang sekali mau belajar. Mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan bisa jadi penyanyi dangdut atau membawakan lagu dangdut seperti itu. Jadi kalau dari saya ya apa yang tadi Bapak sampaikan itu saja, yang penting kita mau berani belajar, pasti kita bawa perubahan besar. Oke, luar biasa. Ada belajar, satu ini belajar. Masih terkait dengan pertanyaan tadi ya Bung Fajar. 5 tahun ke depan itu seperti apa di Papua Pegunungan, khususnya di Wamena ini. Saya malah pikir-pikir 5 tahun ke depan itu, ya kemarin kita sudah sempat tembus bintang radio sampai di tahap yang luar biasa ya. 5 tahun ke depan saya yakin ada yang akan lebih bagus lagi karena ini pasti pada mengasah skill ya, bermusik maupun bernyanyi ya. Saya pikir bintang radio ke depan bisa dihasilkan lewat live musik di Studio 5 RRI dengan musisi-musisi lokal Papua Pegunungan. Saya kira begitu bisa. Tidak menutup kemungkinan. Saya optimis pasti bisa itu. Jadi teman-teman RRI dapat catatan. Oh itu pesannya ya. Dapat catatan lagi dari Bung. Saya tidak bilang itu pesan saya, bilang saya optimis itu. Ya selanjutnya bisa diterjemahkan kemana. Oke, baik. Seru sekali, tapi memang kita dibatasi sama waktu. Ya. Slotnya cuma sekitar 60 menit. Ya bicara musik itu sebenarnya tidak bisa dibatasi ya. Bener, seru. Semakin kita kulik semakin seru. Ya. Lagu terakhir Bruri Marantika dan juga Ruth Sanaya, Karisma. Oh Dewi Yul. Oh ya. Iya. Dewi Yul ya. Karisma Cinta. Ini kenapa memilih lagu ini sebagai part terakhir mungkin? Cinta itu ternyata punya karisma ya. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan lewat acara ini semakin menghidupkan cinta di antara kita semua se-Nusantara. Oke. Demikian. So, itu dia teman-teman Pro 2 obrolan menarik kita di RRI Live Music Produksi Radio Republik Indonesia, khususnya Pro 2 RRI Wamena ya. Bersama Bung Vicky dan juga KKOC. So, penampilan terakhir mereka, langsung aja ini dia Karisma Cinta. Cinta, kini kau datang.
indah cinta, dunia terasa hampa bila kau diam. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi mereka yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu sayang. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi dia yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu, demi dia yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu sayang, 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 sayang. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.